ini ada di mana, jaraknya dari epicanthus medial di mana, epicanthus lateralnya di mana, kena kornea apa enggak gitu, masih kelihatan nggak pupilnya, masih gitu kan, refleks cahaya gimana, positif, masih ada kemerahan ya ada gitu kan, ya udah kasih ini, pakai apa, jangan pakai salep, pakainya ini, oke, apa jadinya namanya, jadi semua dengan itu, jadi saya lakukan aja, dan ya udah, anaknya sih baik-baik aja, saking baik-baiknya yang aku ingat uniknya ya, saking baik-baiknya itu anak besoknya tuh tiba-tiba dia udah main-main basket di luar. Ya tapi ngobrol sama Dokter Vito ini enak ya, kan udah sering juga kan kalian lihat di layar kaca gimana Dokter Vito sering sharing, di media sosialnya juga aktif banget. Emang dari awalnya memutuskan untuk ke dunia entertain gimana ceritanya sih? Nah, ini Itu aku nggak sempet cerita tentang itu sih sebenarnya. Nggak sempet ini tahu. aku lupa, makanya aku kayaknya mungkin nggak sempat cerita juga sama Dokter Risa, tapi sebenarnya ada kaitannya juga loh sedikit. Apa tuh? Nah, jadi cerita tadi kan kita berhubungan sama tadi ya, aku pengen sekolah terus kan, ya kan. Nah, waktu itu aku pengen sekolah memperdalam mengenai pemasangan ring lah waktu itu. Aku pengen sekolah lagi jadinya. Aku waktu itu udah SPJP, udah spesialis jantung. Nah, sudah gitu ceritanya waktu itu adalah teman Dokter Risa di salah satu program yang dulu sudah pernah ada, ya kan. Dulu udah gitu karena beliau lagi sakit, terus nyari pengganti yang baru. Terus kan waktu itu sebenarnya Dokter Risa sempat ngomong, ini lagi mau audisi loh gitu kan. Terus udah gitu aku bener dapet tawaran itu. Ada yang ngirim, Dok bisa ikut audisi nggak besok berempat gitu untuk acara ini. Nah aku waktu itu, waduh enak nih bisa sama Dokter Risa nih, ya gitu kan. Nah tapi waktu itu di saat yang sama, aku ternyata harus mengajukan lamaran untuk sekolah itu. Belum diterima juga sih, cuma aku udah mikir karena komitmennya harus nih gimana kalau syuting dan segala macam, oh pasti nggak bisa nih. Jadi waktu itu aku pilih, ya udahlah kayaknya sih aku karena cita-cita aku juga pengen sekolah, jadi aku sekolah aku pilih yang itu dulu. Oh gitu. Nah akhirnya partner Dokter Risa orang lain. Iya, akhirnya aku partner yang lain dong. Iya yang lain. Nah jadi tapi nggak apa-apa. Ternyata akhirnya ketemu Dokter Risa juga di beberapa kesempatan yang lain juga. Benar, jadi sering sih ketemu. Sering ketemu Dan juga. Dokter Vito akhirnya setelah selesai juga akhirnya balik lagi ke entertain. Iya, nah waktu selesai itu akhirnya baru ada lagi tawaran ternyata. Waktu aku persis di hari terakhir selesai, iya persis di hari terakhir, persis banget di hari terakhir. Ada tawaran lagi, ini ada satu TV swasta mau membuka casting untuk dokter-dokter yang dia beri syarat tuh usia 30 sampai 35 tahun. Wah, pasti banget nih aku bilangin gitu. Aku tuh 33. Nah, udah pas banget nih. Jadi ya udah yang dapat itu Stella. Nah, istriku yang dapat. Nah, terus dia bilang, "Ini kan Kakak dulu pengen banget nih," katanya. "Udah coba deh ikut ini." Jadi saya bilang, "Ya udah nih, tapi aku masih ngurus ini kan selesai pendidikan aku mesti ngurus surat banyak-banyak. Ya udah kamu aja masukin." Dia berkas-berkas semua dia masukin. Ya udah akhirnya ikut lah, pendek kata cerita sampai ke Jakarta, besoknya langsung ikut itu audisi, ya itulah audisi berapa kali akhirnya ya itu diterima untuk menjadi salah satu host di acara tersebut. Sampai sekarang. Keren. Emang kalau rezeki nggak kemana sih dong, ya kan? Emang udah ada jalannya sih sebenarnya. Iya benar. Tapi keren banget sih. Emang kalau emang kita punya mau, ini mungkin tips buat semua ya Lovely People nih yang pengen mungkin terjun atau dokter muda yang pengen terjun ke entertain. Emang kalau ada willing harus diusahakan. Jadi kalau misalnya nunggu doang itu rasanya nggak semua orang punya kesempatan itu. Jadi kalau misalnya pengen ada casting jangan males dateng, dicoba aja. Kalau misalnya dianggap kurang belajar lagi. Susah ngomong depan kamera, belajar dulu gitu ya, karena semua tuh pasti butuh effort dari kita, bener dong ya? Ah benar, tepuk tangan dulu boleh tepuk tangan. Dokter Risa loh ini. By the way, Dokter Vito ini dari tadi nyebut-nyebut Stella, ini dokter juga, yang sekarang menjadi istrinya, yang sekarang juga sudah punya anak yang lucu banget, iya, Diana. Udah berapa, umur berapa? 4. Udah 4 tahun ya? Oh iya ya, Yoda aja udah 5 ya, oke. Nggak terasa, karena bayi mulu, jadi manggilnya kan Baby G nih. Iya, dulu waktu datang ke acara ulang tahunnya siapa, Yoda ya waktu itu Yoda, ya? Dia masih baby memang. Baby banget. By the way, ini kan sibuk ngurus keluarga, kerjaan juga, ini praktek dari pagi sampai malam, ya kan? Terus di entertain juga, itu gimana cara bagi waktunya? Oh iya. Benar sih itu. Itu memang struggling juga di awal-awal dan bahkan ya ini lanjutan tadi ya sempat mengundurkan diri sebenarnya. Jadi udah terima jadi host tinggal syuting. Terus aku diterima kan sebenarnya jadi host itu kan jadi di TV itu aku bilang kayaknya nggak mungkin nih. Jadi aku udah nulis tuh surat. Aku bilang kayaknya aku nggak bisa gitu. Iya. Tapi belum sempat dikirim. Aku cuma kirim ke istriku.
Aku bilang, aku kirim ke istri, aku bilang kayaknya aku bakal menyampaikan ini ya. Terus dia bilang, loh ini udah dikirim? Belum. Aku bilang kata-katanya gini, bagus gak? Aku bilang, jangan dikirim. Nggak apa itu, mesti diatur dong, diatur aja gimana kan. Justru tantangannya itu, manage waktunya gimana. Ya udah, coba. Cara ngaturnya adalah, memang aku ada plot waktu. Jadi nggak setiap hari itu semuanya aku lakukan. Jadi contoh yang paling gampang dalam praktek aja, nah sehari ini aku misalkan poliklinik, ya udah poliklinik. Nah besoknya aku besoknya operasi aja. Jadi aku mengatur waktu seperti itu. Jadi tidak ada yang full. Sudah gitu, sebisa mungkin memang sore itu aku udah bisa ke rumah, walaupun memang sering nggak sempet sih. Malam pasti baru nyampe rumah ya, tapi artinya ada waktu yang aku harus bisa bilang enggak, ya terpaksa bilang sorry nggak bisa gitu, karena aku mendahulukan bisa ketemu keluarga. Benar. Ya gitu. Udah gitu waktu Work-life olahraga. balance Iya, ya. work life balance itu memang harus ada sih. Olahraganya kapan Nah, jadinya? olahraga harus pagi. Kayak tadi udah pagi olahraga. Oh gitu. Nah, Apa kalau olahraganya? aku ke gym, Oh. nah kalau olahraganya dibikin malam dulu, adanya nggak sempat olahraga pasti. Udah Soalnya capek kan duluan capek, ya. udah mundur lagi acaranya. Biasa kan tuh kita nggak nyangka tiba-tiba rencana jam 7 pulang, atau jam 8 baru pulang gitu. Jadi nggak akan sempet. Oke, jadi usahakan pokoknya Selalu pagi. pagi terus. Always pagi. Terus tadi pagi juga lucu banget ceritanya, sebelum kesini sempet bacain buku dulu buat Oh, anaknya. iya. Ini lucu banget. Jadi aku pagi ngantar anak ke sekolah, ya kan, ngantar anak ke sekolah, terus udah gitu, ya itu biasa kan anak sekarang udah bisa request ya, benar-benar udah bisa request dia. Jadi saya bilang nanti malam kan pulang kan malam bacain buku lagi. Ah enggak lah katanya, biasanya pulang kan malam katanya. Sekarang aja maunya. Jadi bacanya tadi pagi. Ya udah. Lucu. Tadi pagi. Tapi untung nyampe sini tepat waktu tetap ya. Jadi tadi pagi aku bacain buku dulu, baru antar ke sekolah, baru saat sekolah pulang olahraga, terus cepet-cepet siap-siap ke sini ketemu Dokter Isa. Jadi tuh ya dari pagi tuh jangan mager nih ya Lovely People ya. Ini Dokter Vito aja udah olahraga, udah nganter anak, udah macem-macem, udah kerja. Aduh keren. Ini semoga jadi inspirasi supaya kaum mageran bisa lebih aktif ya. Oke. Dari tadi udah ngobrol-ngobrol seputar Dokter Vito, ya main-main games juga. Nah sekarang aku mau mewakili para netizen plus 62 yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini banyak kaitannya dengan penyakit jantung dan kebiasaan sehari-hari. Oke? Ya. Boleh ya? Boleh. Kalau gitu kita langsung buka aja tanya netizen. Oke. Pertama, kenapa sih kok jantung suka berdebar-debar? Karena lihat Dokter Vito. Atau Dokter Isa. Kenapa jantung suka berdebar saat minum kopi? Nah, terus cara ngatasinnya gimana? Oh, ini pencinta kopi. Saya juga pencinta kopi sebenarnya. Coba kita tanya dengan dokter spesialisnya. Jadi ya, memang kopi itu membuat detak jantung lebih tinggi. Nah, karena detak jantung lebih tinggi, rasanya berdebar-debar. Nah, tensi juga sedikit naik ya, karena memang dari kafein ini membuat jantung kita aktif saraf simpatisnya. Jadi memang demikian. Nah, makanya orang terjaga kalau minum kopi kan lebih segar, langsung peng ya langsung ya. Karena si jantungnya dibikin lebih lebih cepat. Dan memang itu bagian dari respon juga kan. Nah, makanya kalau pagi-pagi bangun itu ada orang bilang kan my day nggak bisa start with coffee kan gitu. Karena mungkin pagi itu memang kita punya hormon itu semua baru bangun tuh. Nah, berlahan-lahan bangun. Nah, ketika minum kopi lebih cepat langsung tes. Oh gitu. Ya, langsung segar langsung makanya. Makanya jadi kalau misalnya terlalu berlebihan dan mengganggu nih debar-debarnya, ya mungkin kafeinnya ketinggian ya, kali ya. kafein ketinggian, kelebihan gitu kan. Jadi mereka akhirnya ya itu kalau sudah tahu sendiri rasanya debar-debar ketinggian ya tahu lah itu berarti kan udah berlebihan ya. Harus mendengarkan tubuh sendiri, jantung sendiri maksudnya ya. Jadi jangan, mungkin bisa menghindari kopi atau kalau nggak ini pilih yang decaf yang nggak ada kafeinnya. Nah, jadi bisa tetap menikmati kopi, taste-nya tapi kafeinnya nggak ada. Tapi itu buat apa ya minum kopi? Tapi sebenarnya ya makanya ini kopi ini sebenarnya nggak jahat, jangan dikambing hitamkan netizen-netizen yang budiman. Temen-temennya nih. Iya, teman-teman yang bahaya. Tapi sebenarnya kopinya itu sendiri nggak jahat kok ya. Ini saya ngomong gini kadang-kadang karena saya nggak minum kopi sih memang. Jadi orang-orang suka bilang, oh gara-gara sehat nih jadi minum kopi. Nggak juga, nggak, bukan kok. Kopi tetap nggak apa-apa sebenarnya. Saya cuma nggak suka aja. Gitu. Tapi berarti hati-hati sama gula tambahannya. Gula tambahannya atau side dish-nya ya mungkin ya. Gorengannya. Oh, kalau minum kopi ada gorengannya. Ada rokoknya. Atau di kopi sekarang udah ditambahin boba lah segala macam. Oh iya. Waduh. Ada rokoknya itu loh yang bahaya sebenarnya. Kopinya secangkir, setengah cangkir nggak habis-habis, rokoknya udah berbatang-batang. Waduh.
ya kan? Atau gibahannya juga bahaya sih, Iya, Dok, ya kan? tapi kalau sambil ngomong lu punya kuasa, lu punya ini kan, Iya, iya, kan iya, panjang iya, jadinya iya, kan, iya, iya. rokoknya yang panjang Lebih tuh abisnya. berbahaya, ya. Oke. Oke, next. Pertanyaan netizen yang kedua. Dok, saya punya penyakit GERD, dada saya suka sakit. Itu jadi pemicu sakit jantung? Oh, ini banyak loh Ini yang banyak nanya. nanya pasti, Banyak ya banget banyak yang nanya, bener. Karena memang ada orang juga bilang gini, kayaknya dari GERD nih, dari GERD-nya nyambung ke jantung gitu ya, kesana naik ke Karena atas. rasanya di daerah sama ya? Sama rasanya. Jadi memang waktu itu aku pernah bikin postingan di Instagram dan itu aku tunjukin ada pembuluh darah koroner, pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung itu yang melewati bagian bawah dari jantung. Nah itu di bawah jantung itu ada lambung atau mah ya. Jadi Jantung sini. kalau yang sumbat itu di daerah bawah bagian jantung itu rasa nyerinya seolah-olah sakit mah, kan tempatnya mirip tadi Dr. Risa udah bilang, tempatnya mirip soalnya. Jadi bukan dari mah naik ke jantung, enggak, tempatnya aja mirip ya. Iya. Jauh sih Dok. Jauh kalau mau sebenarnya naik. ya, naiknya jauh naiknya. Sini dulu nanti. Iya. Lokasinya yang mirip Ya, sebenarnya, ya, ya. dekat. Jadi kalau misalnya ada orang nyeri, misalnya kan paling sering tuh hulu hati Iya, gitu ya kan. betul, iya. Itu bisa aja keduanya, makanya Bisa diperiksa keduanya, semuanya. ya benar. Jadi bisa aja ada orang penyakit jantung punya mah juga banyak gitu justru. Dan kalau orang yang punya GERD misalnya itu kan karena dia punya asam lambung sampai naik ke atas. Nah ini kan di belakang ini kan jantung, di belakangnya tuh kan ada saluran juga. Nah ketika asam lambungnya naik itu rasanya kan terbakar juga. Nah rasanya kan di dada. Nyeri Nah dada. makanya mirip jadinya rasanya. Tapi ya kadang-kadang orang lebih baik mereka over waspada ya dibandingkan mereka ternyata serangan jantung lalu mereka pikir sakit mah biasa. Sakit mah aja. Ternyata serangan jantung. Serangan Makanya jantung harus ternyata. periksa dong Ya sebenarnya kita harus periksa supaya tahu pasti ini serangan jantung apa bukan. Benar. Karena obatnya beda ya. Ya, obatnya beda, Penanganannya beda. obatnya beda jauh ya. Nanti faktor resikonya juga beda banget. Beda banget, ya. kan? Nah, padahal sebenarnya sebelum terjadi serangan jantung, kita sudah bisa mendeteksi sebelumnya. Jadi supaya nggak dikit-dikit sakit mah ke UGD terus. Nah, itu. Karena nggak pernah check up, jadi nggak tahu dia. Caranya gimana? Nah, itu sebenarnya sebelumnya ada check up, kita bisa cek EKG, lalu kita bisa periksa treadmill test, ya, kita bisa periksa faktor risiko jantung apa aja. Kalau misalkan memang kita udah lihat ternyata, oh ini enggak kok, ini kecil ya, faktor risikonya nggak ada. Ketika orang memang sakit mah betulan, ya nggak tiap sakit mah ke UGD juga sih maksudnya kan. Jadi karena dia takut masalahnya karena sakit jantungnya. Ya kalau emang perlu ke UGD karena sakit mahnya emang berat sekali nggak apa-apa. Tapi maksudnya bukan karena dia di parno, kepikiran, malah jadi kepikiran overthinking gitu ya setelah zaman sekarang ya. Overthinking malah tambah kumat tuh sakit mahnya. Ya gitu. Jadi nggak berhenti-berhenti ya? Nggak berhenti, ulang-ulang ke UGD terus kan. Oke, gitu tadi tipsnya. Yang paling penting adalah medical check up. Yes. Yang disarankan setahun sekali, 2 kali. Setahun sekali kalau di atas 40 tahun. Sebenarnya yang paling penting itu adalah yang orang lupa ya. Itu ada rekomendasi dari American Heart Association. Kalau orang usia 20 tahun, maka dia setidaknya sudah pernah sekali check up jantung. Nah, kalau ternyata hasilnya normal, hasilnya baik-baik saja, faktor risiko nggak ada, dia boleh cek lagi 5 tahun kemudian. Enak kan? Oh, ya enak. Masih jauh. 5 tahun Iya. sekali. Ya, sekarang banyak promo juga, jadi bisa dicoba. Maklum mak-mak. Iya, benar mak-mak. Udah mak-mak ya ampun Dokter Risa, mak teman sekolahku dulu udah mak-mak loh. Anda juga sudah Oh, iya, bapak-bapak, mak-mak jangan juga sih salah. bener. Kamu panggilannya om-om loh. Iya, sekarang kalau ada reuni gitu kan aku suka bingung kan, ini kok isi bapak-bapak semua? Oh ternyata sama memang. Kita aja yang menolak Teman tua. kelas, iya. Ya kan? Oke, terakhir. Apa benar mandi di malam hari dapat menyebabkan penyakit jantung? Waduh, Nah, kita mandinya malam mulu. Iya, ini kayaknya orang nggak suka mandi mungkin. Alasan Gimana? ini yang bikin hoax ini mungkin malas mandi, makanya dia bikin begini. Kayaknya Alasan. langsung tidur aja ya Iya, pulang kerja. nah ini bagi orang-orang yang malas mandi atau mungkin Anda yang nonton ini tahu ada orang yang malas mandi, sampaikan ini hal yang penting ya. Jadi tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda mandi malam ya mandi aja nggak apa-apa. Justru lebih baik daripada bawa ketek malam-malam kan. Nanti yang serangan jantung sebelahnya. Bawa kotoran dari luar ke dalam rumah Iya, sambil tidur ya nanti kan? ada Aduh. bakteri ya. Bener. Aku ingat waktu itu ya Dokter Reza tuh pernah bikin suatu video yang bagus banget dulu bagaimana cara pulang dari rumah kalau kita dari luar ya masuk Yes. ke rumah tuh gimana. Itu sebenarnya bagus tuh karena memang harusnya ada atau tidak ada COVID pun COVID. harus begitu sebenarnya. Jadi waktu itu saya memang punya kebiasaan. Mungkin karena papa saya dokter, mama di rumah selalu juga gitu. Masuk ke rumah itu nggak boleh bawa baju rumah sakit ke rumah. Dulu kan waktu masih kecil ya tinggal di rumah ya. Jadi udah kebiasaan. Terus kami waktu itu anak mau peluk papa juga, mama selalu biasa dari kecil jangan dulu peluk papa gitu. Papa pulang ganti baju dulu kan papa dokter. Jadi ganti baju dulu semua mandi baru boleh peluk. Baru. Nah jadi taruh baju sepatu di luar gitu. Nah semua tuh
udah biasain, nggak boleh masuk kamar tidur, duduk gitu langsung tiduran, nggak boleh. Semua harus mandi dulu. Itu celana semua harus dibuka dulu, baru boleh duduk di dalam rumah. Itu kan waktu itu video Teresa gitu juga. Nah itu kebiasaan dari mama saya, papa saya selalu dari kecil udah gitu. Jadi sebenarnya belum COVID juga udah begitu. Betul. Iya. Jadi dipikir-pikir kalau yang sebelum zaman video itu ya, sebelum Iya. pandemi, jorok banget ya, kita bisa dari mana-mana, kena kotoran di mana-mana gitu. Terus pulang langsung ke kasur, ke Iya. bantal. Iya, Jorok itu. pusingnya Big no-no dipikir-pikir. sebenarnya itu. Aduh, tapi gara-gara itu semoga jadi kebiasaan baik ya, karena dari pandemi jadi punya kebiasaan Iya, lebih bersih. dipertahankan ya sekarang kita. kalau gitu ya. Dipertahankan, dan jadi lebih jarang sakit juga kan. Iya, harusnya gitu ya. Oke, terakhir nih, aduh, kok udah terakhir sih? Seru nggak padahal ngobrol-ngobrolnya? Kasih tips dong, Dokter Vito, nih terutama untuk generasi muda nih ya, supaya bisa mengenali resiko dini nih untuk mencegah dari penyakit jantung. Dan gimana gaya hidup sehatnya? Nah ya, jadi biasanya banyak orang yang sekarang itu kan berpikir bahwa karena masih muda, jadi dia bisa makan apa saja, dia bisa ngapain aja. Atau ada juga yang saya lihat fenomena sekarang ini kan banyak anak muda ini yang mengejar, ya orang bilang investasi, lalu mereka bilang mengejar ini itu, oh saya harus mengejar ini nih, pokoknya budayanya gini. Nah sebenarnya betul, aku setuju dengan hal itu, artinya menjadi cita-cita ya, tapi investasi terbesar kita kan tubuh kita sendiri loh sebenarnya kan. Betul, Ya, setuju. kita mau ngejar apa, mau misalkan mengumpulkan uang untuk traveling, Iya. tapi kalau nanti akhirnya nggak sehat untuk bisa traveling kan percuma juga. Benar. Jadi ya udah, kita berarti sebenarnya kita tetap harus jaga kesehatan. Justru kita dari muda ini sebelum sampai sakit, kita harus jaga supaya dirawat baik-baik. Ya kayak beli handphone lah, beli mobil, beli motor kan pasti dirawat baik-baik kan. Masa nunggu sakit dulu kan enggak dong, ya kan gitu. Kan servis rutin itu sama kayak medical check up, nggak perlu nunggu sakit dulu kan. Nggak perlu turun mesin dulu maksudnya gitu loh, ya kan. Jangan sampai. Ya, dan memang ada juga, kita nggak bisa pungkiri kadang-kadang ada orang yang benar-benar jaga supaya dia sehat juga, ya kadang-kadang mungkin ada juga mungkin dia ternyata kok sakit apa karena mungkin dia nggak tahu, jadi perbanyak literasi informasi kesehatan dan lain-lain ya, dan dia Sering-sering sering-sering dengerin ya, sosial medianya Dokter Vito sama aku ya. ya sama Dr. Risa juga ya. Jadi supaya kita tahu apa yang baik buat tubuh kita, ya apa yang baik itu yang kita lakukan gitu sebenarnya. Jadi kita nggak terpengaruh pergaulan kita, nggak ikut FOMO ya, nggak itu overthinking, dia. tahu Iya, ini iya, bener iya. ini harus diapain sih, jadi tahu solusinya apa gitu. Dan ya berdoa supaya kita diberikan kesehatan gitu. Amin. Ya. Amin. Semoga semuanya bisa ngikutin tipsnya karena the first wealth is health. Wah, kok keren banget sih. Hebat bisa ketemu aja ya Dr. Risa Siapa ya. tahu tiba-tiba ya muncul. Iya. Memang beda sih sama Dr. Risa nih. Thank you so much Dr. Vito. Terima Sampai kasih, ketemu Dr. Risa. lagi. Semoga bermanfaat semuanya ya, lovely people. Pokoknya stay tune di YouTube channel Reza Broto Asmoro. Jangan lupa di subscribe, di like, terus komen. Apa sih yang kalian dapetin dari pembicaraan kali ini? Atau ada ini masukan-masukan nih untuk selanjutnya bakalan dibahas apa? Thank you semuanya. See you.